hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik di rumah masih sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini nih. Ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Daniel sebagai kahonis, dan ada Kak Echa juga Kak Tasya sebagai liturgos. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat satu lagu pujian. Sambil berdiri ya, kita menyanyikan lagu It's Good to See You. Jangan lupa pakai gerakan ya. Kak Echa, kayaknya masih ada adik-adik yang ngantuk nih Kak Echa. Gimana kalau biar tambah semangat lagi, kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum masuk dalam ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ingat ya, tadi kan kita sudah bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk dalam ibadah. Kakak harap adik-adik masih dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jalan yang telah ditentukannya, yaitu jalan keselamatan agar kita berbahagia. Salah satunya dengan menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita untuk menjalani kehidupan kita. Nah, maka dari itu kakak undang adik-adik untuk menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Hai marilah
Yuk adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita mau berdoa untuk memasuki ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami. Sekarang kami sudah beribadah Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga nanti kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Kakak ulang ya, Mazmur 119 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Demikian Mazmur pujian kita. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berpegang kepada peringatan-peringatannya nih adik-adik. Dan untuk selalu mencari Tuhan di setiap saat. Jadi kalau kita mau ngapain aja harus berdoa ya, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong bantu aku biar aku bisa melakukannya dengan baik. Untuk merespon Mazmur Pujian yang telah kita bacakan tadi, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh banget mempersiapkan kertas dan juga pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak-kakak nanti. Yuk kita siapin hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali karena Kak Astrid hari ini di tanggal berapa ya? 31 Januari berkesempatan untuk menyapa adik-adik di kelas TK. Wah, Kak Astrid udah lama banget nih nggak menyapa adik-adik yang ada di kelas TK. Coba Kak Astrid mau absen dulu. Ada siapa itu ya? Wah, ada Joseph. Ada siapa lagi ya? Ada Dipa, ada Sofia, ada Helen. Ada siapa lagi tuh ya? Wah, ada Elena dan ada Forlan. Ada Mas Elkana juga dan adanya Alvaro. Ada Kenneth, ada Arelia. Ada siapa lagi ya? Aduh, Kak Astrid nggak kelihatan nih. Wah, ada Pierre, ada Christoph, ada Ben Hop, ada Genta, ada Samuel, ada Zevan, wah ada Giselle juga, dan masih banyak lagi yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kak Astrid berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat nih buat ibadah di hari ini. Tadi kan sudah bernyanyi, sudah bersaat teduh, sudah baca Mazmur. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam
firman Tuhan. Nah, sebelumnya diambil dulu Alkitabnya. Ayo, siapa yang belum nyiapin Alkitabnya? Diambil dulu Alkitabnya, kita siapkan dari kitab Markus 10 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Markus 10 ayat yang ke-17 sampai ke-22. Kalau adik-adik belum bisa membukanya, jangan lupa minta tolong sama mama dan papa, atau oma opa, atau kakaknya yang mendampingi selama ibadah. Tapi mintanya nggak boleh marah-marah ya. Mintanya harus baik-baik, harus dengan senyum. Sudah, kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita simpan lagi adik-adik. Kita taruh dulu. Sekarang kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih mau memberkati kami, Engkau mau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau mau memberikan kami berkat yang baru untuk bisa bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati Kak Astrid yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini dan berkati adik-adik yang akan mendengarnya. Kiranya firman yang Kak Astrid sampaikan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa, diambil kembali Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama ya firman Tuhannya ya. Firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22 yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tentu engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah mari kepadaku dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh teman adik-adik, Kak Astrid sebelumnya mau tanya dulu nih. Ayo, di sebelah Kak Astrid, ini ada gambar anak sedang apa ya? Ayo coba. Sedang apa? Mandi. Coba dilihat lagi nih. Gambarnya sedang apa? Berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Ayo, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau sekolah minggu berdoa, mau tidur berdoa. Ayo, siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa? Semuanya. Wah, bagus. Atau Kak Astrid punya satu gambar lagi nih. Ini kira-kira gambar apa ya? Gambar bertengkar. Coba dilihat lagi gambar apa? Betul, gambar anak yang sedang mendengarkan nasihat orang tua. Siapa di sini yang suka dengar-dengaran sama nasihat mama dan papa? Ayo, tunjuk tangannya. Wah, Kak Astrid harap adik-adik semuanya senang mendengarkan perintah orang tua. Satu lagi. Nih gambar apa nih? Hah? Betul,
gambar anak-anak yang pergi ke sekolah minggu. Siapa yang rajin sekolah minggu? Ayo, nggak bolos-bolos sekolah minggunya, absen terus, rajin. Ayo, siapa? Semuanya. Wah, Kak Astrid senang banget nih kalau adik-adik semua rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini Kak Astrid akan menceritakan tentang seorang pemuda, seorang kakak gitu. Kira-kira seumuran kakak-kakak kita yang di GP. Seperti Kak Astrid, Kak Rina, Kak Tommy, Kak Betran. Nah, kira-kira seumuran itu adik-adik. Nah, pemuda ini adalah pemuda yang sangat kaya raya. Kira-kira kalau kaya raya itu seperti apa ya? Nih, punya uang yang banyak, punya mobil, punya rumah yang bagus. Nggak cuma itu adik-adik, dia juga punya pekerjaan yang baik, yang bagus. Tapi nggak cuma itu adik-adik, pemuda ini juga berhati sangat baik dan selalu melakukan firman Tuhan. Seperti apa? Tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri. Dia selalu rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, dia juga sering membantu orang-orang lain yang kesusahan. Wah, udah punya banyak harta, banyak uang, tapi hatinya juga baik. Nah, kira-kira pemuda tersebut kenapa ya kau melakukan itu semua? Nah, rupanya pemuda ini sangat sekali mengasihi dan menyayangi Tuhan Yesus. Dia ingin seluruh hidupnya menyenangkan hati Tuhan Yesus adik-adik. Nah, suatu hari anak muda ini, pemuda ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah adik-adik, hatinya gembira sekali. Coba adik-adik seperti bertemu Bapak Presiden atau bertemu artis kesukaan adik-adik. Adik-adik pasti kenapa? Senang sekali ya, gembira. Wah, ketemu Tuhan Yesus. Wah, ketemu Pak Jokowi, gitu ya. Nah, pemuda ini juga senang banget adik-adik. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saking senangnya, dia berlari adik-adik. Berlari kencang untuk menghampiri Tuhan Yesus. Bayangkan, berarti dia sangat senang sekali ya Kak Astrid. Betul adik-adik, dia sangat senang sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia menghampiri Tuhan Yesus dan dia bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku ini kan anak baik. Aku selalu menjalankan firman Tuhan. Lalu apalagi ya Tuhan yang harus aku kerjakan supaya aku bisa bersama-sama dengan Engkau di sorga nanti dan menyenangkan hati Engkau. Tapi adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus menyuruh pemuda tersebut untuk, hai kamu, jualah seluruh harta yang kau miliki dan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Wah, bayangkan adik-adik, hartanya pemuda ini sangat banyak. Seperti yang tadi kita sudah lihat, uangnya banyak, ada mobilnya banyak, rumahnya bagus banget. Tapi dia harus menjual itu semua adik-adik, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Mendengar hal tersebut, pemuda tersebut sedih. Pemuda tersebut nangis. Pemuda tersebut murung dan kecewa. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya? Padahal tadi dia senang sekali loh ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, rupanya adik-adik, pemuda tersebut itu belum ikhlas. Dia tidak mau menjual hartanya sesuai dengan yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia masih melihat bahwa harta yang dia miliki lebih penting daripada Tuhan Yesus. Adik-adik, belajar dari kakak yang tadi, kita tahu bahwa semua yang kita miliki, rumah yang kita tinggali, mainan yang kita punya, baju bagus yang kita punya,
tas, sepatu, dan segala macamnya adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa kapan saja mengambil itu semua dari adik-adik. Nah, untuk itu hati yang tulus dan mengutamakan Tuhan Yesus jauh sekali lebih penting daripada harta yang kita punya. Nah, lalu Kak Astrid, bagaimana sih cara mengutamakan Tuhan Yesus? Cara mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita? Nah, ini contoh sederhananya aja. Misalkan setiap hari Minggu jam 7 pagi, adik-adik biasanya masih ngantuk, masih kucek-kucek mata, masih selimutan, masih tidur. Tapi adik-adik harus tahu bahwa setiap hari Minggu jam 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom ada ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, adik-adik nggak boleh tuh males-males lagi. Kalau adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus, meskipun adik-adik masih ngantuk, adik-adik langsung mandi, langsung sikat gigi, langsung duduk manis, ambil Alkitab, duduk dan beribadah mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu sudah contoh mengutamakan Tuhan Yesus. Yang kedua, meskipun adik-adik sudah lapar nih, biasanya kalau udah lapar banget, aduh mama aku udah lapar, begitu ada makanan langsung makan. Ayo, nggak boleh ya, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa sebagai ungkapan syukur kita sudah bisa mendapatkan makanan dan minuman. Jadi selapar apapun sekarang harus tetap berdoa sebagai ungkapan syukur kita. Dengan demikian, adik-adik akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus dan tentunya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Ayo, Kak Astrid aja mau banget nih. Wah, semuanya harus mau ya. Nah, nanti Kak Yowan akan memberikan aktivitas buat adik-adik. Jangan lupa ditonton videonya. Jangan lupa dikerjakan. Kalau kesulitan, minta tolong mama dan papa ya. Jangan sungkan. Tapi apa? Dengan cara yang baik. Minta tolong yang baik. Jangan marah-marah. Oke? Nanti Kak Astrid dan Kak Yowan tunggu ya. Jangan lupa dikirimkan ke grup PLKPA. Demikian firman Tuhan Kak Astrid hari ini. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yowan. Gimana tadi firman yang udah dijelasin sama Kak Astrid? Seru banget kan ya adik-adik firmannya? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi aktivitas. Pasti adik-adik penasaran dong, aktivitas apa sih Kak Yowan yang hari ini kita akan buat? Nah, nih Kak Yowan tunjukkan. Tada! Kita akan membuat aktivitas pembatas Alkitab. Bahan-bahannya apa aja sih Kak Yowan dan gimana sih cara buatnya? Nanti Kak Yowan jelasin ya adik-adik. Sekarang kita mau tahu bahan-bahannya apa aja sih. Yang pertama, kita butuh gunting. Lalu yang kedua, kita butuh spidol. Habis itu, kita butuh pita. Pita ini nggak wajib ya adik-adik. Ini hanya untuk menghias saja. Kalau adik-adik nggak punya juga nggak apa-apa kok. Lalu, yang tidak kalah penting adalah kertas. Kertasnya boleh apa aja adik-adik, nggak harus kertas buffalo seperti yang Kak Yowan gunakan sekarang. Bisa juga kertas HVS atau kertas origami. Kertas apapun yang ada di rumah juga boleh dipakai ya adik-adik. Oke, nah sekarang cara membuatnya yang pertama adalah, karena tadi nih Kak Yowan buatkan ada bentuk salib adik-adik. Nah, kita mau membuat polanya dulu. Pola salib nih Kak Yowan udah buat. Tada, nanti adik-adik bisa minta tolong mama dan papa ya. Kak Yowan bikin bentuk salib, ada juga bentuk hati. Tapi nggak harus kedua gambar ini adik-adik. Misalnya Kak Yowan contohin matahari atau donat juga bisa. Apapun yang adik-adik suka bisa dibikin polanya di kertas. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik akan gunakan gunting. Minta bantuan mama papa ya untuk menggunting polanya menjadi seperti ini. Atau kalau yang hati nanti menjadi seperti ini. Oke, nah kalau sudah digunting polanya, Kak Yowan akan minta adik-adik untuk menulis kata-kata di dalam kertasnya itu. Kata-katanya apa sih Kak Yowan? Nah, ini dia.
Kata-katanya adalah Matius 6 ayat 33. Di bawahnya lagi, Jesus is number one. Apa ya adik-adik? Jesus is number one. Aduh kayawan ini bahasa Inggris. Jesus itu adalah Yesus. Bahasa Indonesianya. Is, bahasa Indonesianya adalah. Number, bahasa Indonesianya apa? Ayo adik-adik. Benar banget. Number itu adalah nomor. One, nih dari kayawan. 1. Jadi, Jesus is number one itu adalah Yesus adalah yang nomor 1. Nanti jangan lupa minta bantuan mama papa ya untuk ditulis kata-kata ini. Nah, kalau udah, adik-adik bisa nanti bolongin kertasnya dengan pembolong kertas dan diikatkan pita seperti punya kayawan ini untuk hiasannya. Tapi nggak apa-apa juga adik-adik kalau misalnya nggak pakai pita dan bolongan juga udah bagus kok adik-adik tuh, lihat kan? Nanti jangan lupa untuk ditaruh di kitab adik-adik untuk selalu mengingatkan adik-adik kalau Tuhan Yesus adalah yang nomor 1. Nah, begitu adik-adik, gampang banget kan? Jangan lupa untuk dikerjakan ya, pakai apa saja yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk membuat aktivitas. Dan jangan lupa juga kirimkan foto aktivitas adik-adik bersama aktivitas adik-adik ke WhatsApp PA Shalom Depok. Kayawan tunggu ya, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul dapat dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pada jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Atau bisa ditransfer melalui barcode ini ya. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA adik-adik. Warta PA yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga Kakak Layan yang berulang tahun dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 31 Januari. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di IHMPA di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Eca kelas 5 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menuliskan absen sendiri, bisa minta tolong sama mama, papa, atau orang tua yang mendampingi ya. Adik-adik, mama dan papa, serta keluarga yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA, jika ada kritik dan juga saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online dengan sangat terbuka bisa disampaikan kepada Kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp atau bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun mama dan papa akan kami terima dan nantinya akan kami terapkan dalam IHMPA online ini. Keempat, jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayan Anak GPIB Shalom Depok. Jam 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok, oke? Kak Daniel, Kak Tommy dan juga Kak Eca, dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang tadi sudah diberitakan oleh Kakak Layan dan juga puji-pujian yang sudah kita angkat bersama boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang,
Nah, adik-adik, ya nggak terasa sekarang sudah ada di penghujung ibadah. Sudah nyanyi, sudah saat teduh, sudah baca Mazmur, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Jangan lupa, sekarang waktunya kita menutup ibadah kita di dalam doa. Kak Astrid mau ajak adik-adik untuk tutup ibadah ini di dalam doa. Mana sikap berdoanya, ayo. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan untuk kami sampai dengan pagi hari ini. Tuhan, pada firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk menjadi anak yang mau hidup dan menyenangkan hati Engkau dan mengutamakan Engkau dalam setiap langkah kegiatan kami. Tuhan, kami mungkin sering lupa untuk mengucap syukur dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tapi mulai hari ini kami yakin anak-anak kami di kelas TK GPIB Shalom ini mau berkomitmen Tuhan, mau berjanji untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keseharian adik-adik kami Tuhan, untuk belajar online-nya, untuk mama dan papa, oma, opa, dan semua yang mendampingi kami selama ibadah. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan, lindungi mereka dan jauhkan mereka dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga boleh memberkati ibadah ini sampai dengan akhirnya. Jika kami habis ini akan melakukan kegiatan kami lainnya, berkati kegiatan kami Tuhan, hingga sampai nanti malam kami akan beristirahat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan ya, Kak Astrid dan Kak Yohan tunggu di grup Pelkat PA. Jangan lupa juga adik-adik untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kalau sekarang udah bukan 3M lagi, tapi 5M. Jangan kemana-mana juga kalau adik-adik memang tidak perlu kemana-mana. Ditahan-tahan dulu ya. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat selalu dan bisa bertemu lagi di ibadah minggu pelayanan anak minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.